Semua retorika yang dilakukan oleh Luhut, oleh kelompok-kelompok di dalam konsorsium Banyolan pemindahan ibu kota ini hanya dijawab, ditolak. Untuk sementara kita tunda, kita nggak berdaya. Tapi saya yakin 2024 proyek ini akan menjadi hanya hayalan saja. Dan bisa berpotensi membawa Presiden Jokowi ke pengadilan. Nah itu kita rujuk secara jernih, kemudian kita konsolidasikan dalam satu bahasa yang sederhana. Pokoknya masalah ibu kota ini buang di tempat sampah. Dia harus berujung meminta tanggung jawab Luhut, Jokowi, dan lain-lain. Hei Jokowi dan Luhut dan semua pendukung di lingkaran istana, kekuasaan kamu tidak selamanya. Negeri ini sudah mencatat orang paling kuat seperti Soekarno itu digulung oleh rakyat. Orang paling kuat seperti Soeharto itu digulung oleh rakyat. Sudah ada tanda-tanda. Semua pertunjukan yang kalian buat ini sangat menyobek hati. Tunggu aja waktunya. Kamu akan diturunkan dan dimintai pertanggungjawaban. Bang Faisal, kalau melihat indikasi-indikasi yang coba kita lihat dalam kacamata masyarakat umum misalnya, sangat kuat rencana agar IKN ini benar-benar terrealisasi. Di antaranya kalau kita bisa melihat latar dari berbagai indikasi yang terlihat itu adalah bagaimana Presiden Jokowi memastikan proses kontestasi politik itu benar-benar proses kontestasi politik yang bisa menghadirkan satu sosok yang bisa meneruskan legacy yang dia lakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh LBP Luhut Binsar Panjaitan, Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang mengeluarkan sebuah sinyalemen, saya perlu direvisi kalau saya salah menyampaikan, dikritisi begitu, terkait dengan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu tidak memiliki kompetensi yang layak. Makanya urgensi keberadaan menghadirkan tenaga kerja asing itu untuk pembangunan IKN itu di situ sebetulnya urgensinya. Dan kalau kita melihat apa yang menjadi data Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kemen PUPR per Januari 2023 itu kan disampaikan bahwa tingkat kesempatan kerja pada tahun anggaran 2022 itu sangat besar jumlahnya. Artinya ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pembangunan IKN sebenarnya tersedia. Tetapi itu semuanya nampaknya tidak menjadi satu fokus yang dipertimbangkan untuk memproyeksikan terkait kalau misalnya IKN ini benar-benar terrealisasi. Apa yang sebetulnya Anda lihat dari sisi indikasi-indikasi keinginan kuat untuk merealisasikan IKN ini, dengan terutama kalau terkait dengan isu pelibatan tenaga kerja asing di dalam pembangunan IKN ke depan ini, Bang Faisal? Ya, saya nggak mau masuk merinci secara teknis menyangkut dengan retorika-retorika para pemangku kebijakan ini kan, yang di awal tadi saya mengatakan bahwa ini sebenarnya kan halusinasi, imajinasi. Dan publik hari ini
sudah sampai kepada kesimpulan karena yang menyelundupkan agenda ini kan satu komplotan yang memang mengelola negara secara ugal-ugalan, suka-suka mereka kan. Ya udah, berarti cara untuk membatalkan ibu kota ini ya menggunakan juga legitimasi legal, formal, politik, yaitu pemilu. Kita munculkan pemimpin yang baru, kemudian ini dibatalkan, dibuang ke tempat sampah. Kemudian diaudit. Audit itu dua, audit ekonomi, dari mana sumber-sumber keuangannya, sudah sampai di mana. Kemudian audit secara politik, dari mana gagasan ini muncul. Karena kehadiran Tony Blair yang begitu mesra sebagai bagian dari juru kampanye pemindahan ibu kota negara, itu ditangkap oleh dunia internasional. Itu bukan hal kecil. Para analisis geopolitik, orang-orang yang melakukan kajian secara serius dalam aspek ideologis, kehadiran Tony Blair itu menjadi masalah yang serius. Seolah-olah negara dengan penduduk mayoritas Islam membiarkan cukung-cukung internasional yang terlibat membantai umat Islam di Irak ini dipakai sebagai konsultan untuk mengacak-acak kepentingan umat Islam di Indonesia. Orang yang terlibat, yang sekarang lagi masuk di mahkamah internasional. Jadi kehadiran Tony Blair itu sudah menggugurkan semua ruang kegelapan yang mau dibangun oleh Jokowi. Jadi pemindahan ibu kota kita tidak usah merinci. Apakah nanti dibutuhkan pasir dari impor dari Rio misal, atau Luhut nanti keluar kita butuh konsultan asing. Nanti Jokowi di sana lompat-lompat seperti dari satu monyet monyet yang lompat dari satu pohon ke pohon lain, yang terus teriak-teriak ini sudah mau laku, laris manis. Ini semua omong kosong. Ini badut. Satu, tidak bisa kita masih di teknis. Sekarang kalau saya tanya, kalau kita protes misal, kita tidak setuju konsultan asing, di mana ruang rakyat bisa mengevaluasi itu? Bisa menghentikan itu? Nggak ada. Ini akan jalan terus, sama dengan proyek-proyek tambang di Morowali, kasus-kasus pencurian ikan yang terus terjadi di kawasan Arafura, kasus-kasus masuknya ribuan kapal asing menguruk mencuri ikan di Natuna. Siapa individu dan kelompok rakyat bisa menghentikan itu? Jadi tidak bisa kita masuk ke teknis, itu sia-sia. Kita berhadapan dengan satu tembok Fir'aun modern, di mana mereka menyantap setiap makanan yang enak di atas meja sambil membuang tulang kepada rakyat. Jadi tidak ada daging yang bisa didapati oleh rakyat untuk diselesaikan, dinikmati. Ini satu pertunjukan kekuasaan yang sudah sangat rusak, sangat disimpulkan oleh berbagai tokoh nasional, rejim yang sangat amburadul, sangat zalim. Maka cara untuk menghentikan itu cuma dua. Pertama, kesepakatan pendekatan legal formal, pendekatan politik formal, yaitu elektoral, pemilu. Kita guling dia lewat pemilu ini, Jokowi, dengan boneka-boneka berikutnya itu kan yang dia siapkan. Kemudian atau dia menghancurkan pemilu ini, dan para tokoh nasional sudah mengatakan kalau jalan kemenangan bagi rakyat pemilu dibatasi, ya udah revolusi, people power. Kalau sudah people power ini kan ombak besar. Jangankan proyek IKN, siapa saja yang terlibat kehancuran di negara ini diseret ke penjara. Yang ada teman saya Dr. Ishak itu mengatakan ada 14.000 orang jahat di Republik ini harus diselesaikan. Yang mereka harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi posisi rakyat dan seluruh kelompok yang mengusung agenda-agenda perubahan, kaum akademisi, ulama, rohaniawan, budayawan, semuanya sudah tiba pada satu kesimpulan nasional yang sama. Semua ini bisa dihentikan manakala rejim ini diakhiri. Nah, cara mengakhiri ya lewat pemilu. Atau cara mengakhiri menggunakan ekstra parlemen. Saya kemarin kan hadir di acara Pak Gatot Nurmantio. Orasi-orasi para mantan purnawirawan, para intelektual, para ulama, itu sudah sangat marah. Jadi Pak Slamet jangan lagi mengajukan hal teknis. Semua retorika yang dilakukan oleh Luhut, oleh kelompok-kelompok di dalam konsorsium banyolan pemindahan ibu kota ini hanya dijawab, ditolak. Untuk sementara kita tunda, kita nggak berdaya. Tapi saya yakin 2024 proyek ini akan menjadi hanya hayalan saja. Dan bisa berpotensi membawa Presiden Jokowi ke pengadilan. Karena ada banyak aspek yang bisa harus dia jelaskan. Dari mana cita-cita ini hadir? Dari mana ya Jokowi kamu mau punya cita-cita di mana parade kemiskinan berlangsung di hampir seluruh pelosok di desa-desa.
pendidikan yang sangat miris, rakyat yang susah mendapatkan uang. Tapi kamu membuat satu proposal di tempat-tempat di mana kamu dengan calo-calo internasional ingin seolah-olah menjual negeri ini dari satu proyek-proyek yang lain. Jadi ini semua menurut saya sangat menyobek hati. Kalau saya mau bicara tentang pemindahan ibu kota ini dari semua aspek nggak relevan. Kita sudah baca secara utuh, kita ini orang rasional. Mending kita bangun seluruh provinsi-provinsi yang ada, desa-desa yang ada dengan mengembalikan hak pengelolaan sumber daya itu kepada rakyat. Tapi uang dari kekayaan sumber daya alam dicuri di Papua, di Maluku, di Sumatera, di Kalimantan. Kemudian mereka seenaknya mengajukan satu proposal jahat untuk memindahkan ibu kota yang semua itu hanya untuk bagi-bagi tanah kepada teman-teman mereka, kepada sahabat-sahabat mereka, kepada jaringan-jaringan mereka yang terlihat jelas ada satu kongsi jahat di antara mereka. Oleh sebab itu, jangan pernah bicara teknis. Berbagai petisi, berbagai suara kritis yang sudah menolak pemindahan ibu kota dengan alasan pelanggaran konstitusi, tidak hemat anggaran, menyalahi ketimpangan sosial, mengancam masalah geopolitik. Ini semua tersedia dengan argumentasi yang luar biasa yang diungkapkan oleh para ilmuwan, para rakyat dan macam-macam. Nah, itu kita rujuk secara jernih, kemudian kita konsolidasikan dalam satu bahasa yang sederhana. Pokoknya masalah ibu kota ini buang di tempat sampah. Dia harus berujung meminta tanggung jawab Luhut, Jokowi dan lain-lain. Kira-kira gitu, Mas Slamet. Ya, kita membahas persoalan mendasar dan menyeluruh, sementara instrumen-instrumen kekuasaan itu membahasnya secara parsial, secara teknis bagaimana yang itu memang cara dibahas mereka dalam Komisi 5. Pak Slamet. Anda melihatnya seperti apa ini, Bang? Fenomena realitas instrumen-instrumen kekuasaan yang tetap membahasnya ini dalam persoalan-persoalan parsial dan didekati dengan berbagai pendekatan-pendekatan cabang. Ya, itu mereka memang menghardik logika rakyat seperti itu. Mereka ingin menunjukkan, gua perkasa, semua lembaga di tangan gua, lu mau apa? Itu kan yang terjadi. Jadi, tidak ada satupun kebijakan Jokowi yang bisa kita patahkan. Kenapa? Karena seluruh instrumen kelembagaan negara ini sudah dalam cengkraman yang sangat kuat, dalam kendali yang sangat kuat. Oleh sebab itu, nanti besok lagi mereka muncul. Nanti kalau merek toilet itu dipakai dari Cina atau dari Taiwan. Itu semua itu dalam rangka untuk menghardik, menyiksa perasaan rakyat, menyakiti perasaan rakyat. Nanti besok lagi istana itu umumkan ya untuk dalam rangka mempercepat proyek pemerintah. Sekarang kita sudah bikin satu seleksi untuk mendatangkan bencong-bencong seluruh dunia internasional untuk melakukan promosi terhadap macam-macam nanti mereka bikin. Yang cuma satu pesan mereka, bahwa kami yang berkuasa, kamu mau apa? Oleh sebab itu kita jawab, hei Jokowi dan Luhut dan semua pendukung di lingkaran istana, kekuasaan kamu tidak selamanya. Negeri ini sudah mencatat orang paling kuat seperti Soekarno itu digulung oleh rakyat. Orang paling kuat seperti Soeharto itu digulung oleh rakyat. Sudah ada tanda-tanda. Semua pertunjukan yang kalian buat ini sangat menyobek hati. Tunggu aja waktunya. Kamu akan diturunkan dan dimintai pertanggungjawaban. Jadi rangkaian-rangkaian kebijakan yang semakin ugal-ugalan, hancur-hancuran, yang sangat berpotensi mengancam kedaulatan nasional kita, berpotensi menjadikan bangsa ini bangsa yang dijajah dengan tekanan-tekanan global, ekonomi berbasis kepentingan materialisme dan penghancuran kebudayaan, dan pada puncaknya pada rejim ini bukan lagi masalah materi, masalah infrastruktur. Mereka sudah masuk mengganggu suasana keimanan umat Islam. Jadi wajar kalau orang marah, wajar kan kalau saya sebagai warga negara saya marah. Terus dia mau apa? Nah, kita nanti meminta penjelasan yang lebih spesifik, lebih mencerahkan dari Pak Muhammad Uhaib, ya kan, dari Muhammad Hatta. Kalau posisi saya itu menyemangati kawan-kawan, membeli tema-tema besar, semangat bicara padanya, hajar aja. Dia udah nggak berkuasa lagi Pak Slamet, ini tinggal sisa-sisa kekuasaan. Udahlah, makanya dia tunjukkan seolah-olah dia masih bisa membangun sesuatu yang bersejarah, yang dia klaim fenomenal, spektakuler. Omong kosong. Udah dijawab, presiden baru naik, Perpu dibuat, batalkan. Terus masuk ke pengadilan, panggil semua pihak. Diaudit secara menyeluruh. Rakyat lagi susah, kamu buat impian.
Jangankan pindah ibu kota Jokowi. Yang kamu tipu itu SMK mana? Hal yang sederhana, bikin pabrik mobil aja kamu nggak mampu kok. Kamu nipu rakyat kok. Bisa jadi ini kota hantu, kota gaib, sama dengan mobil SMK. Begitu Pak Slamet, bahasa rakyatnya harus begitu. Oke, Bang Faisal, terakhir Bang Sal, silakan diberikan rekomendasi Bang soal IKN dan soal keterlibatan di dalamnya TKA, Bang. Saya justru mau menunggu nanti penjelasan yang datang dari rekan-rekan saya yang saya anggap cerdas ya, Bang Muhammad Uhaib, Bang Muhammad Hatta kan. Saya kira mereka akan berbicara dengan nurani, dengan kecerdasan mereka, mewakili aspirasi rakyat. Dan saya berharap jangan bicara teknis. Harus ada sikap moral kita. Bahwa ini mengancam kedaulatan nasional, satu proyek yang akal-akalan, dan berpeluang untuk menjadi proses ruang pencucian uang untuk kepentingan pemilu. Jelang pemilu 2024. Oke Bang, terima kasih Bang Faisal. Maaf kalau ada salah kurang kata. Iya, terima kasih Bang Faisal Asgaf bicara tapi mencoba mengkerangkakan bicara yang lain. Terima kasih Bang Faisal Asgaf atas perspektifnya.